Cinta kami tumbuh dari pertemuan sederhana di kampus. Reza adalah senior yang populer dan penuh pesona. Aku, Dita, hanyalah mahasiswi biasa yang lebih sering menghabiskan waktu di perpustakaan. Pertemuan kami terjadi di sebuah seminar kepenulisan. Reza duduk di bangku paling belakang, sedangkan aku sibuk mencatat di baris kedua. Tanpa sengaja, kami berebut buku panduan yang tertinggal di meja registrasi. "Ini punyaku," kataku, tak sengaja bersuara keras. Reza tersenyum. "Kita lihat saja dari namanya." Dan ya, di sudut bawah, tercetak jelas, Dita Larasati. Sejak hari itu, Reza mulai sering menyapa. Pertama hanya lewat chat, lalu lanjut kopi sore, hingga akhirnya kami resmi berpacaran. 6 tahun berlalu, hubungan kami naik turun, tapi tetap bertahan. Kami punya rencana besar, menikah setelah Reza mapan bekerja sebagai arsitek, dan aku menjadi perawat profesional. Tahun itu, kami putuskan untuk menikah. Reza datang ke rumah bersama orang tuanya, melamar secara resmi, membawa cincin sederhana yang membuatku menangis. "Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, Dita." Kalimat itu akan terus terngiang di kepalaku untuk waktu yang sangat lama. Pagi itu, aku bangun lebih cepat dari biasanya. Degup jantungku tak beraturan. Hari ini, aku akan menjadi istri Reza. Rias pengantin sudah dimulai sejak pukul 5 subuh. Ibuku tak henti-hentinya tersenyum. Sesekali menyeka air mata haru. Pukul 9.30 pagi, MC pernikahan kami menghubungi, pihak keluarga pria belum datang. Semua tamu mulai resah. Aku mengira mungkin mobilnya terjebak macet. 15 menit kemudian, ponsel ayahku berdering. Ia menjawab dengan wajah datar, lalu berubah pucat. "Dita, kita harus ke rumah sakit." Aku terpaku. Rumah sakit? Mobil yang ditumpangi Reza dan orang tuanya mengalami kecelakaan di tol Cipularang. Menurut polisi, rem mobil mereka blong. Ayah dan ibu Reza meninggal di tempat. Reza mengalami cedera kepala berat, koma di ruang ICU. Semua tamu dibubarkan. Pelaminan dibiarkan kosong. Aku masih mengenakan gaun pengantin ketika duduk di ruang tunggu rumah sakit. Hari bahagia itu berubah menjadi luka tak terperih. Hari-hariku berubah. Bukan lagi tentang pernikahan dan masa depan, tapi tentang harapan yang digantungkan pada selang infus dan mesin monitor detak jantung. Aku menunggu Reza di ruang ICU hampir setiap hari, membawa buku cerita yang dulu sering ia pinjam. "Reza, kamu masih ingat buku ini? Kamu pernah bilang kamu ingin menulis seperti Pramudia." Tak ada jawaban. Hanya suara alat medis yang berdetak perlahan. Sebulan, 2 bulan, 6 bulan. Dokter mengatakan, kemungkinan Reza sadar sangat kecil. Tapi aku menolak menyerah. Aku masih datang, masih berbicara padanya, masih menyeka keningnya seperti dulu. Setahun berlalu. Keluarga Reza memutuskan membawanya ke rumah sakit luar negeri untuk pengobatan intensif. Aku ingin ikut, tapi ditolak secara halus. Sejak itu, aku kehilangan kontak. Tak ada kabar. Tak ada pesan. Aku hancur. Tapi hidup harus berjalan. Aku kembali bekerja di rumah sakit. Aku mencoba menyibukkan diri dengan pasien, tugas, dan pelatihan. Disinilah aku bertemu Arman, seorang relawan yang pertama kali datang saat mengantar pasien panti jompo. Ia sopan, tenang, dan ramah pada siapapun. "Perawat Dita, kamu kelihatan capek banget. Istirahat sebentar, yuk." Aku bawa roti isi ayam. Awalnya, aku enggan terlibat. Hati ini terlalu lelah untuk percaya lagi. Tapi Arman tidak pernah memaksa. Ia hadir dalam diam,
dalam bentuk perhatian-perhatian kecil yang tak membuatku merasa dikejar, tapi diingat. Kami berteman cukup lama sebelum aku sadar. Rasa itu kembali tumbuh. Aku tahu kamu masih menyimpan cinta yang dalam untuk Reza, katanya suatu malam di bangku taman rumah sakit. Tapi bolehkah aku berharap menjadi seseorang yang baru untuk kamu cintai? Aku menangis malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ada seseorang yang mengerti bahwa cinta yang baru bukan berarti menghapus cinta yang lama, melainkan menyembuhkan. 2 tahun setelah kepergian Reza, aku memutuskan memberi kesempatan pada diriku sendiri. Aku dan Arman mulai menjalin hubungan. Tak ada kembang api, tak ada drama, tapi hatiku tenang bersamanya. Dan itu cukup. 3 tahun setelah tragedi itu, aku kembali mengenakan gaun putih. Bukan kebaya mewah, tapi gaun sederhana yang kupilih bersama Arman. Di pelaminan, aku tak bisa menahan air mata. Izinkan aku menjadi akhir yang baru dari luka lamamu, bisik Arman saat menyematkan cincin. Reza? Aku tak pernah mendengar kabarnya lagi. Tapi di dalam doaku, aku selalu memintakan yang terbaik untuknya. Kadang, kita tak bisa memilih bagaimana cerita cinta kita berakhir. Tapi kita bisa memilih untuk bangkit dan membuka lembaran baru. Karena cinta sejati, tak selalu datang sekali. Terkadang, ia datang di waktu yang lebih tepat, dalam wujud yang lebih sederhana, dan dengan ketulusan yang lebih dalam. Pernikahan kami berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Namun justru kesederhanaan itulah yang membuatnya terasa hangat dan penuh makna. Tidak ada pelaminan megah, tidak ada riasan berlebihan. Hanya aku dan Arman, berdiri saling menatap, berjanji untuk memulai hidup baru bersama. Setelah resepsi, kami tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Arman tetap melanjutkan pekerjaannya di yayasan sosial yang menaungi anak-anak terlantar, sementara aku kembali ke rumah sakit sebagai perawat kepala di bangsal bedah. Rumah ini kecil, Dit, kata Arman sambil membetulkan kabel kipas angin kami yang sering mati sendiri. Tapi aku janji, cintaku di dalamnya nggak akan pernah sempit. Aku tersenyum. Di tengah kehidupan yang jauh dari mewah, Arman selalu tahu caranya membuat segalanya terasa cukup. Pernikahan bukan akhir dari cerita cinta, ia adalah permulaan. Dan seperti awal apapun, ia datang bersama ujian. 3 bulan setelah kami menikah, aku mengalami keguguran. Kami tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang kami impikan akan terenggut begitu cepat. Rasanya seperti dihantam dari belakang. Aku gagal jadi istri yang baik, ucapku sambil menangis di pelukan Arman. Tidak, katanya sambil memelukku erat. Kamu perempuan terkuat yang pernah aku temui. Kita gagal kali ini, tapi bukan berarti kita berhenti. Arman menemaniku ke setiap sesi terapi, bahkan belajar tentang kondisi kesehatanku lewat buku-buku medis. Ia menyiapkan makanan sehat, mengatur jadwal tidurku, bahkan menolak tawaran lembur hanya agar bisa pulang lebih cepat dan menemaniku makan malam. Saat itu, aku sadar, cinta sejati bukan tentang bagaimana seseorang membuat kita terbang, tapi tentang bagaimana dia memilih tinggal ketika kita terjatuh. Setahun setelah menikah, sesuatu yang tak terduga terjadi. Aku menerima email dari rumah sakit luar negeri tempat Reza dirawat. Subjeknya hanya satu kata, update. Dengan tangan gemetar, aku membuka email itu. Reza telah sadar. Ia sudah dalam tahap pemulihan dan ingin berbicara denganku. Awalnya, aku ragu. Arman adalah suamiku sekarang, dan aku tak ingin membuka luka lama. Tapi Arman, dengan ketenangannya yang khas, berkata, kalau kamu butuh bertemu dia untuk menutup luka itu sepenuhnya, aku izinkan. Itulah mengapa aku berdiri di sebuah taman rumah sakit di Singapura, memandang Reza dari kejauhan.
Ia tampak lebih kurus, lebih pucat, tapi matanya masih sama. Mata yang dulu penuh mimpi bersamaku. Dita? Suaranya parau. Aku menahan air mata. Kamu nggak salah apa-apa, Za. Aku juga. Kami berbincang lama. Tentang kecelakaan itu. Tentang orang tuanya. Tentang harapan yang pernah kami rajut. Di akhir pertemuan, kami berpelukan. Tanpa janji, tanpa sisa cinta. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, mengucapkan selamat tinggal yang sesungguhnya. Teras dengan 2 gelas teh hangat. Udah lega? Tanyanya. Aku mengangguk. Terima kasih udah izinkan aku pergi. Arman memegang tanganku, menatap mataku dalam-dalam. Kamu milikku sekarang, Dit. Bukan karena kamu gak punya masa lalu, tapi karena kamu memilihku untuk masa depan. Sejak hari itu, tak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantui. Aku dan Arman menjalani hidup dengan lebih mantap. Kami belajar menjadi pasangan, menjadi teman, dan akhirnya, 2 tahun kemudian, menjadi orang tua dari seorang bayi perempuan yang kami beri nama Laras, dari kata selaras. Laras adalah lambang keselarasan hidup kami. Dia datang bukan sebagai penghapus luka, tapi sebagai bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari luka yang sembuh bersama-sama. 2 tahun setelah kelahiran Laras, hidup kami berangsur tenang. Arman kini dipercaya menjadi ketua program di yayasan sosialnya. Sementara aku, setelah melalui banyak ujian, mulai menerima tawaran menjadi dosen tamu di Akademi Keperawatan. Pagi kami selalu sibuk. Laras yang suka menangis saat mandi, Arman yang selalu lupa menaruh kunci mobil, dan aku yang berjuang menyelipkan sarapan di tengah kejaran waktu. Tapi justru dalam kekacauan kecil itu, kami menemukan arti rumah. Sore itu, aku pulang lebih awal dan mendapati rumah sepi. Di meja makan, ada sebuah kue coklat kecil dan secari kertas. Selamat ulang tahun pernikahan keempat. Kami tunggu di taman belakang, Mama. Aku melangkah ke taman kecil kami, dan di sana, Arman berdiri sambil menggendong Laras. Mereka mengenakan pakaian serasi, kemeja putih dan celana kain abu-abu. Arman membawa gitar kecil yang selama ini jarang disentuhnya. Dia menyanyikan lagu yang dulu sempat ia bisikan saat melamarku, lagu yang tak sempurna, tapi membuatku menangis malam itu. Terima kasih, Arman, kataku lirih, menggenggam tangan mereka berdua. Karena kamu tak pernah meminta aku melupakan masa laluku, tapi justru ikut menjaganya, sambil menuntunku menatap masa depan. Tak ada pernikahan tanpa luka. Pernah suatu malam kami bertengkar hebat karena aku terlalu sibuk bekerja, dan Arman merasa dilupakan. Ia meninggalkan meja makan tanpa bicara, dan aku menangis diam-diam di kamar Laras. Tapi besok paginya, di atas meja, ada sepiring roti dan secangkir kopi. Aku masih marah, tapi aku lebih cinta daripada marah. Itulah Arman. Ia tidak sempurna. Aku pun tidak. Tapi kami berdua sama-sama belajar bahwa menikah bukan hanya soal saling mencintai, tapi saling memilih untuk tetap tinggal, meski sedang tidak saling suka. Kadang cinta itu bukan tentang melompat ke dalam api demi pasangan, tapi tentang tetap duduk berdampingan walau dunia di luar sedang terbakar. 3 tahun setelah pertemuanku dengan Reza di rumah sakit, aku mendapat kabar bahwa ia telah menikah. Ia mengirimi pesan singkat. Terima kasih pernah menjadi rumah bagiku. Sekarang aku sudah menemukan rumah yang baru. Semoga kamu bahagia di rumahmu. Aku membaca pesan itu sambil memeluk Laras, yang tengah tertidur di pelukanku. Hatiku tenang. Tidak ada luka, tidak ada getir. Hanya rasa syukur karena masa lalu akhirnya menemukan tempatnya masing-masing. Saat kutunjukkan pesan itu pada Arman, ia hanya tersenyum dan berkata, "Aku senang dia bahagia."
Sekarang kita bisa hidup sepenuhnya di masa depan. Musim kemarau panjang datang tanpa permisi. Jakarta kering dan panas, jalanan dipenuhi debu. Tapi kemarau yang lebih parah justru terjadi di dalam hidup kami. Laras yang kini berusia 5 tahun tiba-tiba jatuh pingsan saat bermain di sekolah. Panik, aku dan Arman membawanya ke rumah sakit. Setelah serangkaian pemeriksaan, dokter memanggil kami ke ruangan khusus. Wajahnya serius, bahkan terlalu tenang. Laras mengalami kelainan pada sistem imunnya. Ada kemungkinan ia menderita autoimmune inflammatory syndrome yang cukup langka, ujar dokter. Dunia kami runtuh. Rasanya seperti ditarik kembali ke masa-masa terkelam. Saat kehilangan bayi pertama kami, saat Reza koma. Tapi sekarang yang sakit adalah anak kami. Buah hati kami. Dunia kami. Arman menggenggam tanganku, erat. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi genggamannya berkata, kita akan lewati ini. Bersama. Hari-hari berikutnya diisi dengan terapi, konsultasi, dan malam-malam panjang tanpa tidur. Laras menjadi lebih lemah, tapi ia tidak kehilangan senyumnya. Bahkan saat harus disuntik berkali-kali, ia hanya bilang, Mama jangan nangis ya. Laras kuat. Kok? Kami pindah sementara ke rumah orang tuaku, agar lebih dekat ke rumah sakit. Arman harus bolak-balik ke kantor yayasan, tapi setiap malam ia selalu pulang membawa satu hal, harapan. Kadang lewat es krim kecil yang dia belikan untuk Laras. Kadang lewat buku cerita. Kadang hanya lewat pelukan panjang dan kata-kata, besok pasti lebih baik. Dan benar. Meski perlahan, kondisi Laras membaik. Dokter memutuskan terapi bisa dilanjutkan dari rumah. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, kami bisa duduk bertiga di ruang tamu, menonton film animasi kesukaan Laras sambil berselimut. Aku menatap Arman, lalu Laras, dan di dalam hati, aku berdoa, semoga Tuhan terus menjaga keluarga kecil ini. Tepat 6 tahun pernikahan kami, Arman mengajakku kembali ke tempat pertama kali ia menyatakan cinta. Taman rumah sakit tempat aku dulu merawat pasien. Langit senja membingkai siluetnya. Di tangannya, ada sebuah kotak kecil. Waktu itu aku melamarmu dengan cincin sederhana, katanya. Hari ini, aku ingin memperbarui janji kita. Bukan karena aku menyesal menikahimu, tapi karena setiap hari bersamamu membuatku ingin menikahimu lagi dan lagi. Aku tertawa sambil menangis. Kamu selalu romantis di waktu yang gak terduga. Ia berlutut, seperti dulu. Tapi kali ini, Laras berlari kecil dan memeluk kami berdua. Ayah, Mama, ayo cepat peluk. Nanti mataharinya hilang. Kami bertiga berpelukan, di bawah langit yang mulai gelap, tapi tidak pernah kehilangan cahayanya. Karena seperti itulah cinta kami, tumbuh dari luka, dirawat dengan kesabaran, dan hidup dalam keikhlasan. 7 tahun telah berlalu sejak hari kami menikah. Laras kini menginjak usia 10 tahun, cerdas, periang, dan sedikit keras kepala seperti ayahnya. Kondisinya stabil, meski harus terus kontrol bulanan. Namun hidup sekali lagi menantang kami untuk keluar dari zona nyaman. Arman mendapat tawaran menjadi kepala cabang yayasan yang baru dibuka di Yogyakarta. Sebuah kesempatan besar, sekaligus pertaruhan. Aku sempat ragu. Pindah berarti meninggalkan semua. Rumah, teman, sekolah Laras, dan rutinitas yang sudah terasa seperti nadi. Kalau ini untuk masa depan kita, kenapa harus takut? Kata Arman suatu malam. Akhirnya kami sepakat pindah. Dengan perasaan campur aduk, kami mengemas rumah kecil kami di Jakarta, lalu menempati rumah sewa bergaya limasan di pinggiran Sleman. Suasana tenang, udara sejuk, tapi tetap terasa asing.
Hari pertama Laras masuk sekolah, ia menangis sepanjang pagi. Aku pun ikut menangis di dapur, tak sanggup melihat anakku harus mulai semuanya dari nol. Tapi seperti biasa, Arman menjadi jangkar kami. Kita bukan kehilangan rumah, Dit. Kita sedang membangun rumah yang baru. Suatu sore, saat aku menjemput Laras di sekolah, seseorang menepuk pundakku dari belakang. Aku menoleh dan tertegun. Dita? Astaga, nggak nyangka ketemu kamu di sini. Itu Sinta, sahabat dekatku semasa kuliah, dan juga perempuan yang dulu sempat dekat dengan Reza. Kami duduk di kafe kecil tak jauh dari sekolah. Obrolan mengalir deras. Tentang masa lalu, tentang Reza yang ternyata juga pernah tinggal di Jogja sebentar sebelum kembali ke luar negeri. Aku dulu sempat mikir kamu akan nikah sama dia, kata Sinta, setengah bercanda. Aku tersenyum. Aku juga. Tapi hidup selalu punya rencana sendiri. Saat aku pulang, Arman duduk di teras sambil menyiram bunga. Ia menatapku dan bertanya, "Kamu terlihat penuh cerita." Aku duduk di sampingnya, bersandar di bahunya. Aku cuma bersyukur, karena aku bisa cerita semuanya sama kamu. Yogyakarta mengajari kami banyak hal. Kesabaran, keikhlasan, dan arti rumah yang sebenarnya. Laras tumbuh menjadi gadis kecil yang luar biasa. Ia mulai menulis cerita dan menggambar. Suatu hari, ia menyodorkan secari kertas bergambar 3 orang. Seorang pria, wanita, dan anak perempuan yang berdiri di bawah payung saat hujan. "Ini ayah, mama, dan aku," katanya. Aku tulis judulnya, "Keluarga yang selalu pegang payung saat hujan datang." Aku dan Arman terdiam. Ada air mata di mataku, tapi bukan karena sedih. Itu air mata syukur. Kami bukan pasangan yang sempurna. Pernikahan kami penuh luka dan pengorbanan. Tapi kami belajar bahwa cinta yang bertahan bukan karena indahnya janji, melainkan karena ketulusan untuk tetap saling memegang tangan, meski kadang hujan, badai, atau gempa datang tiba-tiba. Dan sekarang, di kota yang dulu terasa asing, kami membangun rumah baru. Bukan dari bata dan semen, tapi dari kenangan, kesetiaan, dan harapan yang selalu kami rawat bersama. Tamat.